Bab 13. Aris menceritakan semua tentang Darwin tanpa terkecuali, karena Elang ingin info yang sejelas-jelasnya. Perasaanku benar, Riz, ucap Elang. Maksudnya, Pak, aku juga seorang laki-laki, jadi aku tahu betul yang mana tatapan biasa, yang mana tatapan mendampa. Ucap Elang mengingatkan tatapan Darwin kapan hari. Apa Bapak sedang cemburu? Ucap tanya Aris yang itu ragu. Hah? Elang tersenyum sejenak. Cemburu hanya orang yang tidak percaya diri. Ucapnya lalu terdiam sejenak. Dan kemarin aku tidak percaya diri, Riz. Ucap Elang lemah. Aris hampir saja tertawa melihat tingkah bosnya itu. Ia menahan diri agar tidak tertawa di depan Elang. Bapak sebentar lagi akan punya anak, jadi tidak percaya diri, ucap Aris. Elang mengangguk. Tapi Riz, kalau kamu jadi aku, coba bayangkan laki-laki mana yang gak akan tergoda sama Mila. Dia terlalu sempurna. Aris mengangguk setuju. Ya itu sudah ada risiko punya istri yang cantik, Pak. Dia bukan hanya cantik, Riz, dia punya segalanya. Jadi bukankah wajar jika aku overprotektif padanya? Aris lagi-lagi mengangguk. Dan yang dikatakan Elang memang benar adanya. Dan semua itu karena Elang juga sangat menyukai Mila. Yang panggil Elang saat memasuki kamarnya. Apa sih, Mas? Teriak-teriak mulu, gerutu Mila kesal. Mila sedang melepas baju bayi yang akan dia persiapkan di kamar anaknya. Elang lalu menghampiri istrinya, bergelayut manja di pundak Mila. Kangen, ucap Elang manja. Mila terkekeh-geli mendengarnya. Baru beberapa menit nggak ketemu. Elang memeluk Mila dan mengusap perut besar istrinya. Ia berkali-kali menghela napasnya mengingatkan perkataan Tino. Ada apa, Mas? Tanya Mila. Begitu Elang bersandar di pundaknya dan hanya terdiam. Aku takut, ucap Elang pelan. Takut apa? Tanya Mila bingung karena tingkah laku Elang. Maafin aku ya, Yang. Ucap Elang semakin menyusapkan kepalanya pada ceruk pundak Mila. Emang kamu salah apa, Mas? Tanya Mila masih saja sibuk melipat baju mungil itu. Maafin aku sudah buat kamu menanggung banyak rasa sakit, ucap Elang penuh penyesalan. Rasa sakit waktu yang menjamah tubuhmu, rasa sakit waktu kamu hamil muda karena setiap pagi memuntahkan isi perutmu. Air mata itu sungguh menetes di pipi Elang, mengingatkan pengorbanan sang istri begitu besar saat ini. Apalagi sekarang, kamu susah tidur, bolak-balik ke kamar mandi, kaki dan pinggangmu juga sering pegal. Belum lagi nanti jika kamu melahirkan, ucap Elang mengeratkan pelukannya. Mila menghentikan pergerakan yang saat Mila mengha, Mila menghentikan pergerakan yang sedang melipat baju. Ia menggenggam jemari Elang sambil tersenyum lembut padanya. Aku senang bisa merasakan semua ini, Mas. Aku bahagia bisa mengandung anakmu. Sungguh, aku merasa menjadi wanita seutuhnya karena rasa sakit yang begitu nikmat ini. Mila mengucap sekilas ke Elang. Mas, aku tidak butuh semua penyesalanmu. Cukup kamu di sampingku, menemaniku untuk rasa sakit ini. Semuanya sudah lebih dari cukup. Elang meraih tangan Mila untuk dikecupnya. Terima kasih istriku, terima kasih sudah menanggung semuanya, ucapnya semakin terisak. Ditangkupnya wajah Elang yang masih berinang air mata. Kamu kok nangis sih, Mas? Enggak biasanya kayak gini aja nangis. Tino tadi cerita tentang aku, Yang. Betapa susahnya perjuangan ibu melahirkan anaknya. Jika aku bisa menggantikan rasa sakitmu nanti, lebih baik aku saja yang menanggungnya. Mila menggelengkan kepalanya, lalu menghapus air mata suaminya. Kamu cukup di sampingku saja, Mas, menguatkanku nanti. Mila paham betul apa yang tengah dirasakan Elang. Apalagi waktu untuk ia melahirkan tinggal menghitung hari. Aku takut, Yang. Pokoknya kalian berdua harus kuat dan berjanji untuk baik-baik saja. Mila mengangguk. Aku akan melakukan apapun untuk anak kita, Mas. Bahkan nyawaku pun siap kuberikan untuknya. Elang menangkap wajah Mila dan menatapnya dengan serius. Kalian berdua harus baik-baik saja. Kamu harus tetap selalu ada untukku, Yang. Elang begitu takut. Mila meninggalkan dirinya. Karena Tino bercerita tentang wanita yang melahirkan bersamaan dengan anak tidak bisa diselamatkan sesuai melahirkan anaknya. Iya, Mas, aku wanita kuat. Apa kamu lupa itu? Ucap Mila sedikit tertawa mencairkan suasana yang begitu haru ini. Iya, aku percaya itu. Tidak terasa, kini usia kandungan Mila sudah 8 bulan, lebih beberapa minggu. Tinggal menghitung hari menuju kelahiran sang buah hati.
Mila sibuk menata kamar yang akan ditempati sang buah hati nantinya. Mila menatap ranjang kecil itu, lalu beralih pada miniatur mobil-mobilan yang terpajang rapi pada lemari khusus. Dirinya dan Elang mendesain sendiri ruangan itu. Sekarang Elang sedang gusar di ruangan kerjanya. Ia memilih bekerja di rumah agar siaga jika ada apa-apa dengan sang istri. "Mami!" teriak anak kecil itu menghampiri Mila yang sedang duduk di sofa kamar calon buah hatinya. "Jen!" Mila berdiri menghampiri gadis kecil itu. "Sama siapa?" tanya Mila. "Sama ayah," ucapnya menunjuk Al yang sedang duduk di rumah tamunya. Semenjak Mila pulang ke rumah orang tuanya, Jen sering bermain bersama Excel di sana. Mama Mila juga senang bisa menjaga Jen dan Excel secara bersamaan karena mereka sudah berdamai dengan Al. "Koh," sapa Mila pada Al yang sedang meneguk minumannya. Mila menggenggam tangan Jen lalu mengajaknya untuk duduk di seberang Al. "Gimana, aman kan? Belum ngerasain apa-apa?" tanya Al menatap perut Mila. "Belum kok. Kalau ngerasa apa-apa atau ngeluarin sesuatu, segera bilang sama Elang ya." Mila mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya pada seseorang yang baru datang dan tersenyum padanya. "Anak papi udah dari tadi," ucap Elang, langsung menghampiri Jen. Jen mengadahkan tangannya meminta digendong oleh Elang. Dengan senang hati, Elang menggendong tubuh mungil itu. "Papi, adik Jen belum keluar ya? Juga ya?" tanyanya mengerutut bibirnya. Elang terkekeh melihat gadis cantik itu. Belum sayang, lihat itu, perut mamimu masih besar. Adik kamu masih ada di dalam sana." "Ya," ucap Jen dengan ekspresi kecewa. "Jen, tinggal ngitung hari masak, nggak sabar sih," sahut Al. "Ya iya," ucapnya pasrah. "Kalau gitu, Jen mau main sama Excel aja." "Tunggu sebentar ya sayang, sebentar lagi Excel datang kok, masih di perjalanan," ucap Mila mengusap punggung Jen saat ini di pangku Elang. "Gimana hubunganmu sama cewek itu, Nal?" tanya Elang pada Al. Elang dan teman-temannya sudah mengetahui jika Al sedang bersusah payah untuk mendapatkan Margareta. Sangat susah memang menaklukkan hati perempuan yang sebenarnya juga memiliki rasa untuknya. "Aku sedang berusaha, Lang," sahut Al. "Cewek siapa? Kok dekat sama cewek sekarang?" tanya Mila begitu antusias dan berbahagia karena Al telah bangkit kembali memulai hubungan asmaranya. "Nanti deh Mil, aku kasih tahu. Doakan saja dia cepat sembuh." Setiap Al memilih mengizinkan itu sampai Mila melahirkan. Setidaknya Mila lebih kuat pada saat itu. "Dia lagi sakit kok?" tanya Mila. "Iya Mil, tapi aku yakin dia akan sembuh." "Pasti kok, semoga Koko bisa mendapatkan orang yang baik untuk menjadi ibu Jen." "Tapi Jen tetap anak mami, ingat ya Jen," ucap Mila. Jen hanya mengangguk sembari memainkan ponsel Elang. Elang dan Al berlari-lari mendorong ban ke rumah sakit. Terlihat seorang wanita yang terus memejamkan matanya menahan rasa sakit kontraksi. Dahinya dipenuhi dengan buliran keringat kecil, juga tangannya yang mencengkram erat lengan Elang. "Sakit mas," rintihnya. Elang sendiri tidak kalah cemas melihat kondisi istrinya seperti itu. Ia mengusap lembut istrinya. "Kamu kuat yang," ucapnya menahan dadanya yang begitu sesak melihat sang istri sedang kesakitan. Sementara itu, mamanya dan juga Ervan menyusulnya dari belakang. Semua keluarga langsung menuju ke rumah sakit begitu mendengar berita bahwa Mila akan melahirkan. Namun tidak dengan Sabrina. Ia menjaga Excel dan Jen di rumah mertuanya. Setelah Al berkunjung tadi, Mila merasakan mulas yang sangat luar biasa. Elang langsung mengajak Al untuk membawa Mila ke rumah sakit. Elang terus memegang tangan Mila. Saat ini, Mila sedang terlentang dan membengkuk kedua lututnya. "Air kutuban yang sudah pecah di jalan," kata Dokter Renaldi. Seseorang perawat membicara tentang kondisi Mila pada Dokter Meli yang baru saja berganti pakaian. "Sebentar ya Bu Mila," ucap Dokter Meli mengecek jalan bayi. Cengkraman di lengan Elang semakin erat, namun Elang tidak merasakan apa-apa karena rasa khawatir melihat sang istri yang sedang menjerit kesakitan. "Kamu pasti bisa sayang," ucap Elang lalu mengucapkan Mila begitu lama, seolah menguatkan sang istri. "Tarik napas Bu." "Ya, buang. Tarik lagi." Entah sudah berapa lama Dokter Meli memberikan instruksi seperti itu, sampai akhirnya ia menatap Elang dengan serius. "Bapak Elang bisa bicara sebentar?" "Biar Bu Meli temani mamahnya dulu," ucap Dokter Meli menengok ke arah wanita parubaya yang sama khawatirnya dengan Elang. Di ujung ruangan, Meli berbicara serius dengan Elang. "Kenapa dok?
Kenapa nggak dilanjutin? Elang nampak gusar saat dokter Mili mengajaknya berbicara. Begini Pak Elang, ada yang saya harus jelaskan. Bapak tenang dulu saja. Saat ini, Bu Mila sedang mengalami pro, prolaps tali pusat. Pro- Prolaps tali pusat terjadi ketika kali pusat menyentuh melalui servis dan menjalur dari sebelum bayi lahir. Ketika rahim berkontraksi, kondisi ini menyebabkan tekanan pada tali pusat yang mengurangi aliran darah ke bayi. Jadi kita harus mengambil jalan lain, yaitu dengan operasi cesar. Mohon Bapak segera tanda tangan, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Elang hampir saja tidak bisa menjawabnya. Dokter Mili berbicara panjang lebar menjelaskan semuanya tanpa membiarkan Elang menjawab sedikit pun. Dengan tangan yang gemetar, Elang mengambil pulpen lalu tanda tangan pada kertas putih itu. Ruang operasi dipersiapkan lebih cepat karena memang semua sudah ruang operasi disiapkan lebih cepat karena memang semua sudah dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Semua orang disuruh untuk keluar, tak kecuali Elang dan mertuanya yang tadi menemani Mila di sana. Elang menepang dagu dengan kedua tangannya. Terlihat mamanya terus mengusap punggungnya untuk menguatkan. Maafkan aku sayang, aku tidak bisa menemanimu. Berjuang melawan rasa sakit, berjuang untuk anak kita. Elang terus menatap cemas pada pintu ruangan operasi itu. Melihat kondisi Mila seperti itu, hatinya seperti terkoyak-koyak. Masih teringat jelas bagaimana Mila menahan rasa sakitnya yang menangis saat merasakan kontrak rahim. Pasti dia baik-baik saja, Lang. Pemuardi menepuk bahunya, menantunya yang terlihat sangat khawatir. Elang mengangguk begitu saja tanpa senyuman atau basa-basi apapun pada mertuanya. Karena saat ini adalah saat yang paling mendebarkan. Kamu harus baik-baik saja sayang. Elang memejamkan kedua matanya bersamaan dengan air mata yang lolos begitu saja. Namun secepat kilat ia menghapusnya. Beberapa jam kemudian, seseorang perawat keluar dari ruangan itu. Elang langsung sigap berdiri menghampirinya meskipun sekarang kakinya terasa sangat lemas. Bagaimana dok keadaan istri dan anak saya? Perawat itu tersenyum. Tahu betul jika Elang sedang panik luar biasa. Bapak ke dalam dulu. Bayinya sehat pak. Semua orang bernapas lega mendengarnya. Sedangkan Bu Mila masih dijahit dan butuh waktu untuk ia tersadar dari biusnya. Lagi-lagi Elang hampir pisan mendengarnya. Bayangkan istrinya ditusuk dengan jarum. Pasti begitu nyeri. Elang masuk bersama perawat itu. Terlihat seseorang perawat dan menggendong bayi yang masih merah darah dan terus menangis. Elang seolah tak percaya jika dirinya sudah menjadi seorang ayah. Bayi mungil itu terus menangis semakin keras. Lagi-lagi rasa haru bagi ia membuat matanya memanas. Ia menepis buluran bening yang lagi-lagi jatuh itu saat melihat anaknya, buah hatinya bersama istri yang dicintainya. Selamat ya pak, anaknya laki-laki, dia sehat. Perawat itu menimbang lalu mengukur tinggi badan sambil menunjukkannya pada Elang. Elang sendiri seolah tercengang, pandangannya tak lepas dari bayi mungil itu. Bayinya sempurna ya pak, tidak ada kecacatan fisik. Wajah perawat menunjukkan semua anggota badan bayi itu yang masih kemerahan. Elang hanya mengangguk sembari mengulas senyumannya. Elang terus melihat bagaimana bayi itu menangis saat perawat memandikannya. Perawat itu menimangnya sebentar. Bapak duduk dulu ya. Ucap perawat menyuruh Elang duduk di sofa. Elang membenarkan posisi duduknya. Skin to skin sangat dianjurkan setelah kelahiran anak pak. Apakah bapak ingin melakukan sekarang? Iya dok. Mohon bajunya dilepas ya pak. Elang melepas kaosnya. Lalu perawat memberikan bayi mungil itu pada Elang dan membenarkan posisi untuk ditaruh pada dada Elang dan dengan ditutupi dengan selimut kecil. Bapak bersandar saja. Iya, seolah lidahnya keluh tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Mani kecil yang sedang tidur pada dadanya. Tuh kan langsung tidur, mirip sekali dengan ayahnya, ucap perawat tersenyum. Elang begitu nyaman mendekati bayi mungil itu. Sentuhan kulitnya sangat terasa, menyatu darah dagingnya. Selamat datang di dunia putraku, Gebilang Galaksio Kusuma, ucap Elang begitu bahagia. Nama yang sudah ia sematkan pada sang anak, tentu ia dan Mila yang memilihnya. Doakan mamimu baik-baik saja ya, lanjutnya. Terima kasih Mila sudah memberikanku seorang putra yang begitu tampan dan lucu ini. Untuk sudah berapa jam, Elang menunggui Mila yang tak kunjung sadar.
Semua keluarganya menunggu anaknya berada di ruang kasus bayi. Langit sudah tampak gelap. Ia menatap cemas pada istrinya yang masih saja memejamkan matanya. Mas, panggilan itu selalu membayarkan lamunannya, bagaikan kejutan untuk dirinya. Suara yang sangat ingin ia dengar begitu juga dengan panggilan itu. Sayang, Elang mencuci bibir Mila berkali-kali, hanya sebuah kecupan saja, seolah menunjukkan betapa ia sangat mencintai istrinya. Anak kita, tanya Mila begitu cemas, karena memang ia tidak ingat apa-apa setelah ruang operasi. Dia sehat sayang, kamu juga harus cepat sehat ya. Mila meringis saat merasakan rasa sakit yang luar biasa pada perutnya bagian bawah. Mana yang sakit? Tanya Alang begitu khawatir. Bekas operasinya. Baru kerasa sekarang deh kayaknya. Meskipun amat sakit, namun Mila mencoba tersenyum pada Elang. Ia tidak ingin Elang terlalu mencemaskan dirinya. Aku panggil dokter dulu, biar dicek keadaan kamu. Iya mas. Setelah melakukan pemeriksaan dan hasilnya cukup bagus untuk kondisi tubuh Mila saat ini. Bayinya biar dibawa ke sini aja Bu Mila. Saya sudah menyuruh perawat membawakannya ke sini, ucap dokter Meli. Belum sempat Mila menjawab, seorang perawat sudah datang menimang bayi mungil itu juga dengan mamanya dan mamah mertuanya yang ikut masuk ke sana. Sedangkan Pak Muardi dan Erpan yang pulang setelah melihat gemilang dan akan berjaga malam nanti. Mila tak kuasa menahan tangisnya saat menatap bayi kecil yang begitu mungil itu. Ia masih saja tertidur. Udah jadi ibu kok masih nangis aja, ucap mamanya mengusap rambut Mila. Mila menatap Elang. Anak kita mas, ucapnya. Iya sayang, balas Elang yang juga tahu betul perasaan istrinya sama dengan dirinya saat melihat buah hatinya untuk pertama kalinya. Bangun sayang, ucap dokter Meli mengusap pelan pipi yang mungil itu. Ia lalu mengeliat sambil membuka matanya perlahan. Aku mau lihat dia, ucap Mila. Iya, Pak Elang tolong bantu Mila untuk miring saja. Elang bantu Mila untuk mengubah posisinya dengan hati-hati, dan dia sempatkan untuk mengucup kening istrinya. Perawat itu meletakkan bayi mungil itu dengan hati-hati di samping ibunya. Mila membelai pipi mungil itu, seolah terpercaya ia sudah keluar dari perutnya. Ganteng banget mas, kayak kamu, ucap Mila menatap Elang. Elang lalu tersenyum dan mengangguk. Bu Mila lepaskan cancingnya. Dia biar minum ASI dulu, ucap dokter Meli. Karena Mila telah konsultasi sebelum itu. Ia memilih menyusui anaknya daripada memberinya susu formula. Dia sangat ingin yang terbaik untuk sang buah hati. Tidak peduli jika nanti badannya akan rusak atau apa, yang penting kebutuhan nutrisi anaknya terpenuhi. Perlahan Mila membuka kancing bajunya dengan ragu, sebenarnya ia malu sekali. Ini pertama kalinya ia membukanya di depan banyak orang, yang mungkin memangnya Elang yang pernah melihatnya, bahkan lebih dari sekadar melihat. Udah jangan malu, ucap mamanya yang mengerti perasaan Mila. Ya Mila nanti juga akan terbiasa kok, sahut mertuanya. Iya mah. Setelah Mila berhasil membuka kancing bajunya, lalu menyingkirkan beranya, dokter Mila menusuk pelan pipi Gemilang, lalu membiarkan Gemilang agar bibirnya terbuka. Dengan berusaha payah, akhirnya bayi mungil itu berhasil menyesap perlahan. Awalnya aja sedikit sakit, nanti lama-lama terbiasa kok, ucap dokter Meli. Iya dok. Meli tersenyum saat bayi mungilnya menyesap asinya. Semua rasa sakit yang ia alami sebelumnya seolah terbayar lunas saat melihat putranya. Gimana rasanya? Tanya Alang saat melihat pemandangan yang begitu indah di depan matanya. Geli, jawab Mila yang tersenyum. Kalau anak cowok biasanya asinya lebih kencang bu, ucap dokter Meli. Enggak apa-apa dok, saya yakin persen ibunya lebih dari banyak, canda Elang. Mas, hehe, bercanda yang. Mila dan Elang terus menatap bayi mungil yang terlelap dengan inkubator di samping ranjang Mila. Keduanya merasakan betapa bahagianya memiliki buah hati. Elang menggenggam tangan Mila. Makasih ya sayang, udah kasih aku anak yang begitu tampan, mirip dengan aku. Mila menoleh lalu tersenyum. Aku yang mengandungnya mas, kenapa bisa mirip sekali denganmu? Apa kamu luka? Aku yang membuatnya yang. Mulai lagi deh. Hehe, pokoknya kamu tidur aja. Biar aku yang jagain dia, ucap Elang. Nanti mama sama papa akan kesini mas. Aku tahu, kamu juga pasti capek. Istirahat saja. Enggak ada kata capek buat kalian berdua, ucap Elang bersemangat. Makasih papi, ucap Mila dengan malu-malu. Sejujurnya ia sudah menantikan lama untuk memanggil Elang dengan sebutan papi. Elang tersenyum bahagia mendengarnya. Maminya Gemilang, cepetan tidur Gi. Dia pules banget mas. Gak bangun-bangun abis nyusu, ucap Mila menatap lagi sang buah hati.
Kenyang ya, semoga aja tengah malam nggak bangun. Ya mas, aku juga takutnya gitu, semoga dia nggak rewel. Terlihat Erpan dan Sabrina menghampiri mereka. Selamat ya Mila, ucap Sabrina, lalu menuju ke arah inkubator untuk melihat keponakannya. Hehe, iya kak. Erpan menghampiri Mila, lalu memeluknya tanpa berkata-kata. Mila mengusap punggung kakaknya, pasti Erpan sangat khawatir dengannya. Kamu bikin kakak khawatir, dek. Aku udah baik-baik saja, kak. Erpan melepaskan pelukannya. Kakaknya shock banget bahwa waktu Elang bilang kamu harus dioperasi. Yang penting dia sehat, kak, ucap Mila melihat lagi anaknya. Sungguh ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari sana. Erpan lalu beranjak untuk melihat keponakan yang masih terlelap. Bibirnya persis elang ya, ucap saat memperhatikan bayi mungil itu. Kan dia ayahnya kak, ucap Mila tertawa. Iya, aku lagi cari kemiripannya denganmu, ucap Erpan melihat lagi. Sebaiknya dia tidak mewarisi sikapmu. Kenapa? Tanya Mila mengucap bibirnya. Ia paham betul, pasti setelah ini kata-kata yang tidak enak didengar akan keluar dari mulut kakaknya. Bawel, galak, manja, keras kepala. Yang jelek-jeleknya disebutin. Lebih baik dia jadi pendiam seperti elang. Pendiam? Tanya Mila seolah tak percaya kakaknya berpikiran seperti itu. Masku itu pendiamnya kalau sama kakak aja tahu. Yang tegur elang yang malu dengan Erpan. Meskipun benar ia tidak banyak bicara ketika bersama Erpan. Udah mas, biar Mila istirahat dulu kok malah diajak berdebat, ucap Sabrina pada suaminya. Mila tersenyum menang saat dibela oleh kakak iparnya, dan Erpan hanya bisa terdiam menuruti Sabrina. Tuh kan dia bangun, mas kamu bisa ambil dia enggak? Kalau enggak bisa panggil perawat. Biar aku aja Mil, ucap Sabrina menghampiri inkubator. Sayang, anak mami ganteng banget sini nak, ucap Mila pada putrinya yang terlantang di tempat tidur dan sudah berpakaian rapi dengan bedak yang memenuhi seluruh wajahnya. Bayi sekarang yang berumur 4 bulan lebih itu terus mengoceh tidak jelas. Kakinya menendang-nendang ke sana kemari. Setelah mengalami masa sulitnya, akhirnya Mila bisa tertidur dengan pulas akhir-akhir ini. Karena bayi mungil itu tidak lagi hobi begadang. Ia selalu bergantian dengan Elang jika Gemilang terbangun di malam hari biasanya. Selain itu, bekas jahitannya sudah mulai mengering setelah beberapa kali kontrol. Kini ia hanya fokus merawat Gemilang saja, tidak ada kegiatan lainnya. Sayang, kamu mau tengkurap lagi ya? Ucap Mila gemas pada putranya yang sedang berusaha payah memulihkan badannya. Yai, Gemilang berhasil, ucapnya heboh ketika sang anak berhasil tengkurap. Mendengar suara Mila yang sedang asik berbicara dengan anaknya, Elang sedang tidur samping mereka membuka matanya lalu menoleh. Ia tersenyum saat mendapati dua malaikat di dalam hidupnya. Morning sayang, morning baby, ucap Elang segera beranjak lalu mencium keduanya secara bergantian. Tidur lagi aja mas kalau masih ngantuk, ucap Mila khawatir karena Elang baru saja pulang dari luar kota untuk urusan pekerjaan. Setelah Gemilang tidak lagi begadang dan Mila juga mulai sehat pasca operasinya, ia baru berani meninggalkan anaknya dan istrinya untuk pergi ke luar kota. Enggak sayang, lihat kalian berdua capek sama ngantuknya langsung hilang, ucap Elang memeluk manja sang istrinya. Gemilang terus berceloteh sambil mengisap jarinya. Kakinya masih menendang ke sana kemari. Dia udah berhasil tengkurap berapa kali yang? Tanya Elang. Gak ngintung lah mas. Tiba-tiba Gemilang merengek lalu menangis. Cup sayang, haus ya sini mau, ucap Mila segera mengambil anaknya lalu memangkunya. Lapar ya Gem, ucap Elang menatap putarnya sedang gencar menyusu. Iya papi, jawab Mila. Kamu udah makan belum yang? Tanya Elang pada menaruh dagunya pada pundak Mila. Ia terus menatap manik kecil putranya. Udah mas, kamu tahu sendiri kan aku itu bawaannya lapar mulu. Ya iyalah lapar, orang habis makan langsung disedot sama anak papi, ucap Elang menoleh pipi sang anak. Tapi badanku semakin kurus mas, ucap Mila memperhatikan badannya sangat melar sekarang, apalagi ya jarang berdandan. Tapi aku tetap cinta tuh, ucap Elang mengusap tenguk Mila. Mila mengeliat sejenak. Yang udah waktunya aku minta jatah, ucap Elang begitu serius. Beneran? Tanya Mila. Karena sebenarnya mereka melakukan hubungan intim semenjak Mila melahirkan. Belum melakukan hubungan intim semenjak Mila melahirkan. Karena Elang benar-benar takut akan melukai istrinya. Tempo hari, jahitan Mila mengeluarkan sedikit darah. Semenjak tahu itu, melihat bekas jahitan istrinya, Elang berjanji pada dirinya sendiri akan menahan hasratnya.
namun ini sudah saatnya. Ya, nanti mama kesini. Dia mau ajak Gemilang ke rumah. Kita lakuinnya di rumah kamu atau di rumah mamaku, tawar Elang dengan nada sensual. Ke apartemen aku aja, ucap Mila dengan malu-malu. Nanti abis itu kita nyusul Gemilang ke rumah kamu. Setuju, biar lebih puas dan lebih leluasa. Udah deh mas, diliatin anak kamu nanti. Udah deh mas, diliatin anak kamu ini, ucap Mila mengusap bibir Gemilang yang berlepotan dengan asinya. Apa? Ba, celuk, ba, ucap Elang sambil bersembunyi di balik punggung Mila. Gemilang melebarkan senyuman mendapat tingkah lucu papinya. Nanti giliran papi ya yang mau nen. Mas. Mila menggandeng tangan Elang menuju Sky Forest Residen. Ini baru pertama kalinya ia keluar rumah selain ke rumah sakit untuk kontrol. Ia selalu berdiam diri di rumah. Elang benar-benar melarangnya karena takut kondisi Mila yang masih lemah waktu itu. Sedangkan Gemilang sudah berkali-kali ikut omanya ke rumah Elang. Namun ia tidak lebih dari 5 jam. Anak itu akan kembali meminta ASI ibunya. Stok yang Mila buat seolah-olah benar-benar kurang untuk bayi montok itu. Mila merasa badannya seolah terguncang saat Elang membuka pintu apartemennya. Ini bukan malam pertama loh yang, ucap Elang pada Mila yang terlihat tegang. Mas, ucap Mila dengan ragu. Apa yang? Elang menyingkirkan anak rambut Mila. Mila menghela napasnya sejenak, lalu memeluk Elang dengan erat. Aku takut, ucapnya. Kenapa? Masih sakit ya? Kita tunda aja kalau gitu. Aku nggak apa-apa kok, ucap Elang mengusap punggung Mila. Aku takut kamu kecewa melihat bentuk tubuhku yang seperti sekarang, ucap Mila dengan suara yang tercekat. Elang melepaskan pelukannya, lalu menangkap wajah Mila dengan kedua tangannya. Sayang, seperti apapun kamu sekarang, cuma kamu yang aku cintai dan ada di hatiku. Aku tidak pernah peduli seperti apapun bentuk tubuh, yang penting kamu adalah Mila, istriku. Aku berjanji, nanti kalau Gemilang sudah besar, aku akan merawat kembali tubuhku, ucap Mila mencoba tersenyum, namun tidak dengan matanya. Elang menggelengkan kepalanya. Aku mencintaimu apa adanya, Emilia. Bentuk tubuhmu berubah dan merasakan sakit karena aku. Aku tidak mempersalahkan itu. Tapi kalau kamu merasa tidak nyaman, aku minta maaf karena semua ini gara-gara aku. Aku hanya takut kamu jijik denganku, Mas, ucap Mila yang malah menangis mendengar betapa tulisnya Elang mencintainya. Enggak akan pernah, ucap Elang lalu membungkam Mila dengan ciuman. Perlahan kelembutan itu berubah menjadi lebih rakus dan terus menempelkan diri sedekat mungkin. Entah sudah berapa lama ciuman panas itu berlangsung. Yang pasti Mila seolah tak sadar ketika Elang berhasil membuka semua pakaiannya. Lalu perlahan Elang membiarkan Mila di ranjangnya yang masih dengan dicitan ciuman yang begitu nyaring. Berbulan-bulan mereka saling menahan hasrat. Kamu selalu sempurna, yang, bisik Elang setelah mendangi tubuh polos istrinya. Mila menarik Elang agar lebih dekat dengannya. Ia membuka satu persatu kancing kemeja Elang. Lalu Elang melepaskan semua pakaiannya dengan senang hati. Tangan Elang yang begitu lihai menyusir ke sana kemari, meninggalkan kecupan dan gigitan setiap inci tubuh istrinya. Elang menatap Mila begitu ia akan mulai memasuki istrinya. Mila hanya mengangguk. Ia tahu Elang takut akan menyakitinya. Gigit pundakku jika kamu merasakan kesakitan, bisik Elang pada telinga Mila, dan ia mulai menghentakkan tubuhnya. Akhirnya suara desahan dan lengguhan yang selama ini Elang rindukan sangat terasa merdu di telinganya, semakin menambah gairahnya. Dicitan suaranya bercinta semakin memanas di kamar itu. Elang begitu lega saat berhasil meraih kepuasannya. Rasanya semua beban di hidupnya hilang begitu saja. Maafkan aku jika hari ini aku tidak bisa mengontrol diriku, ucap Elang akan memulai lagi peperangan. Mila mengangguk dan tersenyum. Ia tahu betul Elang sudah bersusah payah menahan selama ini. Miliki aku mas sepuasmu, balas Mila dengan malu-malu.